Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan bahas tentang analisis faktor dengan menggunakan NCSS. Nah, analisis faktor ini adalah suatu analisis yang digunakan dalam analisis multivariat di mana tujuannya untuk mereduksi sejumlah variabel menjadi sejumlah faktor-faktor ya. Hal ini juga bisa digunakan nantinya untuk sebagai analisis untuk uji validitas ya, di mana kita harapkan bahwa sekumpulan dari indikator itu akan membentuk satu variabel laten. Nah, selain itu juga nanti bisa digunakan untuk pembentukan indeks-indeks. Nah, kita langsung saja ke Smart NCSS-nya. Kita akan coba mengimpor datanya ya. Oke, kita akan coba datanya untuk uji validitas dan reliabilitas sama ya. Nah, yang seperti ini. Nah, kita ingin mengetahui ini apakah SDM1 sampai SDM5 ini dapat kita reduksi menjadi suatu variabel laten yang menggunakan analisis faktor. Jadi kita masuk ke analisis multivariat, kita pilih yang namanya faktor analisis. Oke, kemudian kita pilih di sini variabelnya. Nah, dari SDM1 sampai SDM5. Kita add saja. Oke, nah ini kita okekan saja ya, nanti kalau untuk reportnya sesuaikan saja di sini ya. Nah, kita run. Nah, di sini boleh kita lihat ya. Nah, secara komunal, nah ini adalah nilai dari loadingnya. Nah, nilai loadingnya. Jadi kalau kita lihat nih di atas biasanya patokannya 0,5 atau 0,6. Ya, itu secara komunalnya. Kemudian kalau dia diekstrak ya, menjadi satu faktor. Nah, diekstrak menjadi satu faktor itu dia berapa persen yang bisa terjelaskan. Nah, itu dilihat di sini. Nah, itu sebesar 56%. Nah, kemudian berapa faktor yang terbentuk? Nah, kalau kita pakai satu faktor. Nah, kalau kita lihat di sini ya, nah di sini bisa kita lihat ini faktor 1 berapa nilai dari masing-masing loadingnya. Nah, kemudian di sini nilai dari apa namanya correlationnya tadi ya, correlationnya sebesar ini per masing-masing secara deskriptif ya. Nah, apakah dia boleh dikatakan ini dibentuk satu faktor dengan menggunakan Bartlett test? Nah, dilihat di sini signifikan, artinya kecukupan sampelnya untuk membentuk satu faktor gitu ya. Kemudian tadi nilai dari agentnya untuk satu faktor dia sudah di atas 1, biasanya patokannya 1 ya, dan dia mampu menjelaskan 56%. Nah, jadi dikatakan bahwa dengan analisis faktor bahwa benar kita bisa membentuk satu faktor dari indikator-indikator tadi. Nah, lawan dari analisis faktor itu kita kenal juga, misalkan ada analisis, kalian kita bahas di sini adalah analisis komponen utama. Berbeda dengan analisis faktor tadi kita mereduksi, nah analisis komponen utama itu dia cenderung digunakan kalau kita misalkan mengalami multikolonaritas di dalam analisis regresi. Jadi ada variabel-variabel X-nya itu dianggap saling berkorelasi tinggi. Andaikan saja lah ini X1 sampai X5 dia punya korelasi sangat tinggi, maka kita membentuk komponen-komponen. Nah, nanti komponen itu nilainya adalah nilai dari masing-masing proporsi dari koefisien-koefisiennya tadi. Nah, contohnya di sini analisis multivariat kita pilih yang prinsipal komponen utama. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini kita masukkan prinsipnya sama dengan si analisis faktor ya. Nah, oke, kita okekan di sini. Nah, oke, kita okekan saja. Kita run. Nah, di sini sama, berarti nanti kalau kita mau mengukur dari si variabel si X tadi, maka faktornya itu adalah kombinasi linear dari si nilai si faktornya. Jadi seperti ini ya komunikal ini. Nah, jadi misalkan kita kasih nama variabel X kombinasi ya, berarti 0,6 kali SDM1, 0,69 kali X2 dan seterusnya. Itu kalau dia membentuk di sini adalah terdiri dari satu faktor saja cukup ya. Sama seperti tadi sebenarnya analisisnya ya. Nah, dia mampu menjelaskan berapa persen variasi itu ketika diekstrak. Nah, tadi kalau kita lihat tadi itu sebesar mana tadi dia? Nah, ini dia mampu kalau diekstrak menjadi sebesar 69% ya dengan satu faktor saja. Ya, jadi seperti itu untuk analisis komponen utama. Jadi fungsinya adalah mereduksi ya, sama saja mereduksi tapi dia membentuk komponen. Jadi variabel-variabel yang mengalami multicol. Demikian analisis komponen utama dan analisis faktor. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya.